Memasuki hari kelima penyelidikan kasus penembakan pengacara di Bone, Sulawesi Selatan, ada 11 saksi yang telah diperiksa pihak kepolisian. Pada Senin esok, pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri dan 3 pekerja yang disewa oleh korban untuk merenovasi kantor. Pihak kepolisian terus mencari titik terang siapa pelaku penembakan pengacara di Bone, Sulawesi Selatan pada malam pergantian tahun baru. Total telah ada 11 saksi yang diperiksa. Senin, pihak kepolisian kembali menjadwalkan pemeriksaan istri korban dan 3 tukang yang disewa untuk merenovasi kantor. Itu istri korban atas nama Mariam dan 3 tukang. Kami sudah komunikasi dengan Ketua Tim Kuasa Hukum dari istri korban bahwa istri korban saat ini masih dalam keadaan trauma dan kami jadwalkan untuk di BAP pada hari Senin. Untuk 3 tukang tersebut kapan rencananya? Sama, kami akan berupaya untuk menghadirkan dan periksa secara BAP secara verbal. Kasus penyelidikan ini telah memasuki hari kelima dan mendapatkan perhatian dari Kapolda Sulawesi Selatan. Sebelah kanan dan berapa lama setelah dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Otomatis karena yang bersangkutan karena ditembak, langsung kita laksanakan otopsi dan sudah ditemukan proyektilnya dan sekarang lagi diproses pemeriksaan di lapor. Dan kami dari Polda langsung turunkan tim untuk melaksanakan membackup Polres Bone untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Kita cari motif daripada penembakan di sekitar lokasi. Korban yang merupakan pengacara diakui sang istri memang tengah menangani sejumlah kasus perdata, perceraian, dan beberapa kasus pidana. Namun ia mengaku tak pernah bermasalah ataupun menerima ancaman sebelumnya. Seperti apa sebenarnya di lokasi? Kalau kronologinya itu seperti yang saya bilang itu, kami duduk makan bareng keluarga melantai, terus posisi saya dan suami saya di tembok belakang menghadap ke pintu keluar. Yang maksudnya pintu keluar itu yang pintu utama. Iya, pintu utama yang menghadap ke jalan. Di situ kami makan, tiba-tiba ada suara ledakan. Langsung suami saya tergeletak ke belakang. Spontan saya lompat, angkat karena darah sudah keluar. Langsung saya angkat. Saya pikir suami saya kaget dengan suara ledakan itu. Jadi saya pikir dia jatuh, akhirnya terbentur kepala. Saya pikir pecah pembuluh darah karena banyak sekali darah keluar. Ternyata saya sudah periksa-periksa, tidak. Terus saya langsung angkat ke mobil, naik bawa ke Puskesmas Lapariaja. Setelah sampai di sana diperiksa dengan polisi juga. Di situ baru saya tahu kalau suami saya korban penembakan. Di bagian mananya itu? Bagian kanan, samping hidung kanan. Apa satu tembakan atau? Satu tembakan. Sebelumnya berapa kasus memang yang ditangani suami ibu di Kabupaten Bone? Kalau kasus yang ditangani suami saya banyak juga karena ada pidana, ada perdata, ada juga di perceraian. Apakah ada indikasinya ibu sebelumnya sempat menerima ancaman mungkin seperti apa? Kalau ancaman saya tidak ada, tidak pernah menerima ancaman dari mana. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Tim TV One mengabarkan. Apa saja perkembangan terbaru dari kasus penembakan pengacara di saat malam tahun baru di Bone, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan kepada rekan Firda Jumardi. Firda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Widya, Andromeda dan juga pemirsa, penyelidikan perkembangan kasus penembakan pengacara oleh OTK di malam pergantian tahun baru hingga hari ini telah memeriksa 14 saksi,
di mana saksi-saksi tersebut merupakan saksi mata di malam kejadian saat itu pemirsa, dan juga keluarga ataupun tetangga yang berada di lingkungan TKP di rumah mertua dari istri korban, yaitu di Dusun Limpoe, Desa Pakutul Limpoe, Kecamatan Lapariajang. Dan hingga saat ini pemirsa, kepolisian terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tidak menutup kemungkinan saksi-saksi itu nantinya akan terus bertambah, dan polisi tidak menampik itu hingga nantinya dari pemeriksaan saksi-saksi ini akan mengerucut begitu dan mengarah kepada siapa pelaku dari penembakan pengacara oleh OTK di malam pergantian tahun tersebut. Dan untuk barang bukti pemirsa, kepolisian telah mengamankan kaliber berukuran 8 mm ini di lapor Polda Sulsel, di mana memang pada saat dilakukan autopsi kaliber tersebut berada di tulang leher dari korban, dan dapat saya gambarkan memang peluru tersebut menyasar pipi korban dan kemudian sampai ke tulang leher korban. Dan peluru tersebut sudah diamankan di lapor Polda Sulsel. Tidak hanya itu pemirsa, kami juga sempat memverifikasi apakah senapan angin berjenis PCP ini telah diamankan, namun sampai saat ini kepolisian belum dapat menginformasikan hal tersebut. Namun kedepannya kami akan terus memantau barang bukti apa saja yang telah diamankan kepolisian hingga hari kelima dalam penyelidikan kasus penembakan seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, istri korban yang memang belum diperiksa sejak awal dijadwalkan akan diperiksa pada hari Senin esok di jam 14.00 waktu Indonesia bagian tengah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian Windy, Andro. Baik, terima kasih. Firda Jumardi melaporkan dari Bone, Sulawesi Selatan.